الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan, yang dengan semua itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh barakah ini dalam rangka menunaikan kewajiban mingguan kita kepada Allah Subhanahu wa taala berupa salat Jumat secara berjamaah. Selawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, kehidupan yang penuh onak dan duri, kehidupan yang melenakan, kehidupan yang penuh ujian. Barang siapa yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua aktivitasnya, berusaha semaksimal mungkin untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah dia akan selamat dunia maupun akhiratnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua agar kita bisa mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa bersamanya nanti di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khatib tak lupa mengingatkan khatib dan kepada kita semua agar senantiasa kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala kapan dan dimanapun kita berada. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan begitu banyak momen dan kesempatan buat kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang saya maksudkan di sini adalah kesempatan dilipat gandakannya oleh Allah Subhanahu wa taala pahala. Kesempatan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan lebih dari hanya sekedar yang kita lakukan atau yang kita perbuat. Balasannya Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan, dan ini adalah di tahun 1446. Kesempatan yang terakhir di dalam tahun ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah.
Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan buat kita untuk kita dapatkan pahala yang berlipat. Dan kesempatan ini, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga bisa kita ambil dan masuk dalam catatan kebaikan kita di akhir sanah kita, di akhir hujung dari tahun yang nanti akan kita evaluasi bersama. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu khatib mengajak diri khatib dan kepada kita semua agar senantiasa kita bisa menggunakan atau melakukan sesuatu untuk mendapatkan kesempatan ini, biar nggak lewat dari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala maupun Rasulnya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kesempatan amal saleh pada bulan yang penuh barakah ini, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu ahabbu 'indallahi min hadhihi al-ayyam." Tidak ada amal saleh, tidak ada hari-hari yang amal saleh di dalamnya itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari hari-hari ini. Dimaksudkan adalah 10 hari dari awal Dzulhijjah. Rasulullah SAW ketika memberikan pernyataan ini, para sahabat heran. Masa sih nggak ada hari yang lain yang lebih mulia dan lebih dahsyat pahalanya? Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para sahabat mengingat ada hari yang luar biasa, di antaranya adalah hari jihad fisabilillah. Akhirnya di antara mereka ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah?" Ya Rasulullah, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Wahai Rasulullah, walaupun jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad fi sabilillah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup, illa, kecuali man kharaja, orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, binafsihi, dengan membawa tubuhnya, wa malihi, dan hartanya, walam yarji' min dzalika bi syai'. Tetapi jemaah sekalian, syarat yang terakhir ini, dia tidak kembali dari hartanya itu, dari nyawanya itu, walaupun sedikit. Itu baru bisa menandingi kira-kira amal-amal pada hari-hari yang utama di bulan Dzulhijjah ini. Kita ingat bahwa hari-hari ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di mana Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ujian yang sangat-sangat luar biasa, yang mungkin bagi kita akan mengatakan ini adalah ujian yang tidak masuk akal, dan dijadikan salah satu di antara amal di bulan ini, amal-amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berkorban. Ujian untuk Nabi Ibrahim alaihi salam, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, untuk menyembelih anaknya. Dan ujian itu jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, akhirnya Nabiullah Ibrahim tuntas dan lulus darinya. Maka digelarlah
beliau dengan Khalilullah atau Abul Anbiya. Beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala dan bapaknya para nabi. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Apa saja amal-amal yang bisa kita lakukan pada bulan ini, yang amalnya, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sangat-sangat luar biasa pahalanya. Di antaranya, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adalah puasa 9 hari di awal bulan ini. Dari awal bulan Dzulhijjah sampai kita tutup dengan hari Arafah pada 9 Dzulhijjah. Kita disunnahkan untuk berpuasa di dalamnya, sebagaimana sebuah riwayat yang disahihkan oleh Imam Albani rahimahullah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a ayyamin min hadhil ayyam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 9 hari dari Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah ini. Tis'ata ayyamin yauma Dzulhijjah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di hari atau tanggal 8 kita puasa tarwiyah, dan di hari yang ke-9 kita puasa Arafah. Di mana Arafah itu, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara pahala yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah, akan diampuni dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita disunnahkan untuk salat Idul Adha, dan setelahnya kita berkorban, dan tidak ada yang nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala dari daging maupun darah ataupun apa saja yang dimiliki oleh binatang kurban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya yang diharapkan dari kita, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketakwaan yang menancap dari lubuk atau pada lubuk hati kita, di mana bagi orang yang bertakwa, pengorbanan sedikit harta adalah sesuatu yang biasa saja. Harta yang paling mulia atau yang paling kita banggakan di antara sekian banyak harta, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adalah rezeki berupa putra putri kita yang hadir karena ada kita dengan istri kita. Tapi rezeki itu, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim minta untuk dikorbankan, untuk diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabiullah Ibrahim telah laksanakan itu. Kita hanya diminta dalam bentuk hewan kurban saja, tidak dalam pengorbanan anak kita untuk kita sembelih, tapi hanya hewan kurban saja, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kambing ataupun sapi. Itu adalah sesuatu yang menurut Allah Subhanahu wa taala bisa dilakukan oleh semua umat manusia yang punya rezeki, kecuali mereka yang tidak menempatkan Allah Subhanahu wa taala adalah ghayatuhu fi hayatihi dunya, adalah segala urusan kehidupannya Allah semata. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selain itu, amalan-amalan yang kita bisa lakukan adalah tahlil, takbir dan tahmid di bulan Dzulhijjah ini, terutama dari tanggal 1 sampai tanggal atau akhir hari tasyrik
kita kumandangkan la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita perbanyak jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita dengungkan, kita baca di masjid kita, di rumah kita, di perjalanan kita, di tempat-tempat yang mulia, kita baca untuk menambah amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup buku amal nanti kita di akhir sanah ini, di akhir tahun buku kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua amal ini memperberat amal kebaikan kita, memperberat timbangan amal kebaikan kita nanti di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadzal din, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, keagungan bulan Dzulhijjah yang mungkin hanya diberikan kesempatannya kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih pada tahun ini adalah haji pada tahun 1446 ini. Haji adalah tidak ada pahala selain surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita doakan saudara kita yang akan melaksanakan ibadah haji dimudahkan perjalanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan amalnya amal yang diterima dan hajinya haji yang mabrur. Ini adalah amal atau puncak amal yang paling besar pada bulan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan buat kita yang belum haji untuk bisa berhaji, dan yang sudah berhaji semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka yang sekarang dalam proses maupun sudah sampai di Saudi, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada mereka dalam melaksanakan proses ibadah haji ini, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka haji yang mabrur. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa nuqimus shalah.